3, 2, 1. Welcome to One Digi Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah kali ini kita kembali di acara One Digi Podcast. Nah, kali ini berhubungan dengan pangan. Kita berada di di gedung Badan Urusan Logistik Kabupaten Karawang. Jadi pemirsa ini yang punya pangan Kabupaten Karawang. Tapi ngomong-ngomong kenalan dulu dong. Iya, kita langsung aja ke yang ininya. Tuan rumahnya. Iya. Dengan Pak Yanto. Iya. Apa kabar, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Wan Digi sudah nyampe juga ke Bulog. Iya, Pak. Ada grogi nih kayaknya. Iya, terima kasih juga Pak Ketemu atas bos, ya. undangannya. Biasa agak grogi juga sih kalau ngomong sama. Tapi ngomong-ngomong kita belum kenalan juga loh ya. Oh, Kan iya, bosnya iya. baru nih. Namanya kakak siapa udah kakak? Tadinya sih mau kenalin Iya. Andin, tapi rasa nggak percaya juga sih ya. Ya, saya Nina Melani Paradewi. Iya. Kebetulan saya dengan Kang Bastian. Kang Bastian dan Bapak Kabulog Pak Yanto. Iya. Terima kasih Pak Yanto Atas, sudah ya. bersedia ya Hmm. menjadi tamu podcast kita hari ini. Sami-sami kami juga mengucapkan terima kasih Kosum tinggal Bulog ya. Iya. Benar-benar. Mudah-mudahan ya dengan kasumpingan akang-akang sama Hmm. teteh, mudah-mudahan Bulog semakin dikenal ke masyarakat Karawang. Ya, Kang Mau Cucu, nanya apa nih, Pak? nanya apa nih? Seputar Bulog nih. Kalau aku sih udah hatam lah seputar Iya. Bulog. Berarti aku aja ya, Bu ya. Besok, dirimu aja Ini dirimu. Bu, bicara tentang Bulog ya. Bulog itu apa sih? Terus sejarahnya apa, Pak? Sejarah Bulog. Kalau di Karawang lah, Karawang aja kita bicara di Karawang. Jadi awal mulanya negara kita punya badan urusan logistik Iya. itu seperti apa? Pak? Iya. Mungkin masyarakat kan ada yang sudah tahu, mungkin ada yang Ada yang belum. belum tahu sama sekali. Iya. Jadi kalau dilihat sejarahnya Bulog sampai dengan Bulog ini ada sampai sekarang ini, memang masih cukup panjang lakonnya gitu ya. Jadi setahu saya Bulog itu didirikan itu di tahun 67. Tujuh, Bahkan ya. saya sendiri belum lahir pada saat itu gitu ya. Apalagi saya, Pak. Jadi Iya. di tahun 67 itu memang pemerintah pada saat itu mendirikan Bulog tujuannya adalah mencukupi ketersediaan pangan. Kenapa pangan itu kok harus tersedia gitu pada saat itu? Memang ya pada saat Orde Baru kalau tidak salah pada saat itu dibentuknya Bulog itu istilahnya untuk menjaga ketersediaan pangan. Nah, selain itu juga untuk mendukung eksistensinya pemerintahan pada saat itu Iya. gitu ya. Nah, seiring berjalannya itu, seiring waktu memang ada perubahan-perubahan ya Bulog itu, tapi Bulognya tidak berubah. Yang berubah itu adalah tugasnya itu ditambah, diperkuat gitu. Sampai dengan perjalanannya sampai dengan tahun 2003. Sebelumnya itu statusnya itu adalah LPND ya, LPND. Kemudian di tahun 2003 itu ada perubahan status dari LPND ke BUMN. Nah, sebetulnya pada saat itu berubah penugasan Bulog itu. Satu, ditugasi oleh pemerintah untuk mencukupi ketersediaan pangan nasional. Kemudian ditambah lagi tugasnya menjadi selain mengurus beras adalah menjadi mengelola pangan lainnya, gitu. Termasuk juga industri pangan, memperkuat industri pangan juga pada saat itu. Nah, di tahun 2003 itu memang ada perubahan nomenklatur ya dari LPND menjadi BUMN. Nah, itu kalau tidak salah dipertegas dengan peraturan pemerintah nomor 16 pada saat itu 2003. Kemudian penugasannya itu diperkuat oleh Perpres 48 tahun 2016. Nah, disitulah tugas
Bulog diberikan tugas oleh pemerintah sampai dengan sekarang itu, ya pijakannya dari situ. Ada sana Pak ya. Gitu. Nah, Ya. siapa? Siap ibunya dulu. Enggak, itu enggak. Malu grogi nih. Iya, berarti Iya. Jadi gini Pak, dari sejarah tadi ya luar Mhm. biasa nih. Tapi kalau kita lihat sejarah itu kan beras ya Pak. Iya. Tapi kalau lihat di display nih Kang Cucu udah yang beraneka ragam nih. Pak Bu. Mabulog, nah ini justru malah beraneka ragam. Nah, Iya. ini sebetulnya bagian dari memang penambahan tugas untuk Bulog sendiri atau strategi marketing supaya berasnya ikut juga tenar Iya. nih dengan produk-produk lainnya. Betul. Jadi seiring dengan penugasan dari pemerintah itu kepada Bulog, bahwa pemerintah menugaskan kepada Bulog itu menjaga ketahanan pangan nasional dengan diwujudkan dengan apa tugasnya? Pertama adalah tugas Bulog setelah berubah menjadi Perum Bulog ya, itu pertama adalah menjaga harga ya, menjaga harga di tingkat produsen Iya. dan konsumen. Kemudian yang kedua adalah menjaga ketersediaan stok nasional. Nah, dua fungsi ini memang menjadi tanggung jawab Bulog. Kenapa? Karena saya bicara pangan dulu ya. Pangan itu adalah merupakan kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar manusia. Iya. Coba kalau nggak makan, Bisa ya kan? Iya, bisa. Kurus ya? Paling bagus kalau nggak makan ya. Jadi Ini kebanyakan makan. langsing gitu ya. Ini kebanyakan Nah, makan. jadi karena saking pentingnya pangan buat negara itu ya, akhirnya memang di situ adalah letak dasar penugasan kepada Bulog. Kenapa? Supaya ketahanan pangan itu tetap terjaga. Karena pangan itu adalah kebutuhan dasar manusia, kemudian menjadi hak asasi. Masyarakat harus dapat pangan itu gitu. Nah, kenapa? Karena jika negara atau bangsa pangannya ya tidak seimbang antara ketersediaan dengan kebutuhannya, itu pasti kacau negara itu. Kaos ya. Iya. Bisa chaos itu terjadi di tahun 2008. Nah, itu contohnya. Jadi saking pentingnya pangan buat stabilisasi kestabilan baik sosial ekonomi ya suatu bangsa, suatu negara. Jadi makanya kebijakan itu memang sangat diperhatikan oleh pemerintah. Makanya karena juga gini, pangan itu sendiri ada masalah di pangan itu sebetulnya. Nah, ini saya bicara ini, jadi nanti akan nyambung dengan keberadaan Bulog di situ ya. Jadi pangan itu pertama ya, pangan itu diproduksi musiman. Nah, yang kedua, pangan itu sendiri komoditasnya itu tidak tahan. Yang ketiga, bahwa pangan itu diproduksi di daerah-daerah tertentu saja. Nah yang keempat, tata niaga pangan itu sampai sekarang itu ya istilahnya masih apa ya, tata niaganya itu belum terbentuk sedemikian rupa sehingga panjang mata rantai gitu. Nah, oleh hal-hal masalah pangan itu, makanya kebijakan pemerintah untuk menugaskan Bulog untuk menjaga pangan itu ya memang cukup tepat gitu menurut saya gitu. Iya. Gitu kan? Nah, Iya. ini Bu ada Jadi kita harus berterima kasih kepada dengan adanya Bulog. Ya. Berarti perannya itu sangat penting sekali di tengah Jadi masyarakat. masyarakat ya. itu tidak harus pusing untuk tadi putus mata rantai pangan tadi ya Pak, karena Karena kita Bulog sudah- dijaga banget Iya, sama Bulog. betul. Dengan Iya. harga yang tentu memang dijaga Iya, stabilitasnya iya, ya untuk terjangkau. tidak Ya, betul. ada oknum-oknum lah ya yang main-main dengan harga. Kan kalau ada Bulog kan dia pasti stabil ya Pak ya. Iya, jadi apa namanya? Kenapa pangan itu bisa nggak stabil harganya? Pertama, pangan itu tadi yang saya sampaikan itu pangan itu kan produksinya itu di daerah-daerah tertentu. Di Jawa itu banyak ya surplus, tapi di Papua Iya. Betul. ya kan? Nah, terus keduanya
pangan itu musiman, Betul. sehingga Panen. panennya itu sewaktu-waktu. Nah, ketika panen sewaktu-waktu di situ tuh butuh tempat untuk menyimpan pangannya sendiri gitu. Benar. Betul. Nah, yang ketiga bahwa pangan itu mata rantai distribusinya belum tertib. Ketika Bulog ada di situ minimal motong mata rantai gitu. Dan mata rantai itu bisa dinikmati harganya oleh si petani. Nah, kemudian memotong mata rantai juga bisa dinikmati harganya oleh konsumen gitu. Berarti luar biasa. Betul. Sangat jelas sekali biasa. Jadi masyarakat teredukasi Bu ya. Ya, Jadi betul. peran Bulog tersendiri memang sangat signifikan dan penting sekali. Benar kan Pak ya? Iya. Dari awal istilah menyediakan stok pangan ya Bu ya, dari menampung pangan ya, sangat menjaga luar biasa. harga, stabilitas harga Betul kan? ya. Iya. Sejarah Karawang itu kan tidak luput dari pertanian Pak ya. Betul, betul. Karawang itu kalau nggak salah lumbung padi nasional dulu ya. Betul, betul. Sekarang udah nggak? Sekarang ya mungkin ada sedikit pergeseran. Tapi luar biasa nih Bulog nih. Luar biasanya apa Bu? Ada produk asli Bulog ini nih. Ya. Ah, luar biasa. Ini apa nih? Pak? Tugu padi. Oh, tugu padi. Apa nih Pak? Beras apa nih tugu padi? Ah, Kayaknya yang luar biasa. Menarik Pak kira-kira. Jadi ini inisiasi awal kenapa ada beras tugu padi itu memang bukan berangan-angan ya, saya berinisiasi. Karawang ada lumbung padi Iya, yang betul. tadi bilang Iya. itu ya. Nah, lumbung padi artinya bahwa di sini banyak beras. Nah, nggak mungkin banyak beras itu habis dimakan oleh masyarakat Karawang, ya kan? Iya benar. Nah, Iya, benar. tentunya ini bakal keluar, bakal dikonsumsi oleh di luar Karawang. Tapi beras yang mana sih, ya kan? Nah, makanya untuk membuktikan bahwa di Karawang itu ada beras dan memang menjadi lumbung padi, makanya saya ciptakan beras dengan branded Tugu Padi. Luar biasa. Nah, jadi Tugu Padi itu insya Allah ya, pertama memang saya bisa mewadahi hasil produksi dari petani Karawang sendiri, ya kan. Selain memang Bulog menyerap beras mediumnya gitu ya, beras medium memang Bulog selama ini tetap menyerap sepanjang tahun, tetapi harga medium itu kan HET. Nah, bagaimana Bulog sendiri menyikapi supaya Bulog bisa beli juga yang lebih tinggi harganya dari HPP medium itu. Makanya kita buka pintunya supaya Bulog bisa menyerap harga di atas HPP, dibuat beras premium. Memang Bulog sendiri punya komoditas yang lain ya. Ada juga merek-merek beras seperti beras kita juga ada, tetapi ini nasional ya. Tetapi makanya apa sih kepedulian Bulog Karawang terhadap Kabupaten Karawang gitu. Makanya saya lahirkan beras tugu padi ini, minimal ini adalah simbol Karawang yang bisa saya kirim atau kita jual di luar Karawang. Dan itu juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Karawang yang ada di luar sana gitu. Dari luar Karawang Coba ya. kalau orang Kalimantan Betul. melihat, oh ada tugu padi katanya gitu, beras bulat asli Karawang katanya gitu, nyampe sini gitu kan, sehingga mereka mengingatkan lagi bahwa Karawang itu betul tugu padi gitu. Dan ini harganya murah loh. Murah, ya. Harganya murah, kualitasnya terjamin. Kualitasnya oke. Tidak kalah Kualitasnya sama oke. pasaran Pak ya. Dan ini memang asli gabah Karawang. Asli dari Karawang Asli. gabahnya ya. Boleh nanti dicicipi lah. Nah, Makan beras dong. Iya, beras. Kayak ayam. Masak dulu. Masak dulu Pak. Masak dulu biar ini. Iya. Gini loh Pak, kalau biasanya kan Bulog itu kan kita tuh ya tukang cucinya tuh kalau waktu anak-anak zaman dulu tuh ya sampai sekarang juga identik tuh dengan beras Bulog tuh pasti tanda kutip lah ya gitu. Kan beras namanya di gudang gitu. Iya. Nah ini kualitas berasnya kan pasti bagus nih ya Masih Pak, bagus ya? ini Pak. Pasti bagus saya jamin. Sebetulnya pandangan masyarakat terhadap Bulog bahwa beras Bulog itu tidak baik dan kualitasnya memang sangat rendah. Sebetulnya pada saat belinya bagus, Betul ya. Lama di gudang. karena kelamaan simpan di gudang, makanya
seperti tadi saya sampaikan bahwa pangan ini kan ada masalah-masalah, termasuk kualitas beras itu bakal menurun. Nah sehingga Bulog itu bukan diam aja melihat kualitas terus menurun, itu tetap kita ada perawatan. Ada perawatan ya. Dan itu biayanya mahal gitu. Jadi lebih mahal mana nih Pak? Dirawat apa? Sebetulnya mendapatkannya gampang. Ya. Yang susah itu adalah merawatnya. Nah gitu. Nah Pak, tubuh padi ini kan bagus banget ya tadi strategi pemasaran. Nah ini minat masyarakat sendiri gimana nih Pak? Kira-kira nih sudah up belum ya? Ya sebetulnya sih itu cita-cita. Cita-cita itu sudah menjadi kenyataan, bukan impian lagi, karena ada bentuk tubuh padinya. Nah, tubuh padi ini memang saya sudah sampaikan juga. Saya mudah-mudahan ini jadi kebanggaan baik Pemda maupun masyarakat Karawang ya, atas diproduksinya beras premium tubuh padi. Maksud saya supaya seimbang antara input dikelola lantas outputnya jualnya. Jadi memang anak baru merangkak memang fasenya kan bertahapnya. Iya benar. Merondang heula, Jajar lempang terus jajar lempang heula. Mau nggak punya anak langsung berojol langsung lari? Aduh sieun. Nggak mau kan? Udah Jadi memang mudah-mudahan ini baru 2-3 bulan yang lalu lah penciptanya ini. Masih baru kan? Ini luar biasa, Bu. Masya Allah. Luar biasanya ide dan gagasannya cocok, Bu. Karena Benar. masih membawa nama Karawang, dan memang Karawang istilahnya lumbung padi nasional gitu. Betul. Iya, dan Keren. walaupun Bulog yang Gagasannya. menciptakan tidak ada sedikit pun di situ, Bulognya itu nggak ada. Nggak ada. Ini nggak ada. Oh gitu Pak? Nggak ada. Luar biasa. Jadi memang ini khusus saya ciptakan kepedulian saya terhadap Pemda Karawang untuk menaikkan lagi rating lumbung padi. Padi tadi. Iya, dan tidak dilihat hanya oleh orang Karawang, tapi Betul. dilihat oleh nasional Ya, gitu. Karawang yang berada di luar Iya. Karawang Nah, ya. Ini kebetulan kan nasional. Bulog sendiri kan punya cabang di mana-mana Iya, Soeibro. betul. Alangkah bahagianya masyarakat Karawang ketika melihat ada tubuh padi di Sulawesi, ada tubuh padi di Sumatera Betul. gitu. Jadi orang-orang Karawang yang jauh-jauh itu jadi memori juga ya. Ingat kampung, Iya, ingat katanya kampung, gitu. pengen buru-buru pulang kampung ya Bang Cucu. Enak nih bahas Karawang nih. Iya. Iya, benar-benar. Ini Bu, satu lagi nih. Bukan satu, masih banyak pertanyaan. Sana dong gue. Iya, oh iya Pak, ada Bapak pertanyaan lagi. dong. Ini Pak, mungkin sedikit informasi buat masyarakat Kabupaten Karawang. Tadi kan dibilang Bapak ini baru 3 bulan ya launching nih. Itu Iya. udah ada launching belum Pak? Belum. 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 Terus target pemasarannya ini ke pedagang kecil atau ke swalayan? Sebetulnya kalau saya sih inginnya karena beras ini murah dan berkualitas, Iya. inginnya dinikmati oleh masyarakat, ya. Dan itu adalah bukti bahwa Bulog bisa menciptakan beras yang bagus gitu aja. Nah, itu sebagai ini apa? Bulog ya Pak? Iya. Bukan Bulog. Mungkin ada minat berjualan beras. Saya sangat Dari minat. Saya ambil di Bulog. Iya, kalau urusan beras saya sangat minat. Iya. Karena memang gini, ini juga adalah salah satu fungsi dari penugasan Bulog, pemerintah kepada Bulog, ya ini menstabilkan harga beras juga. Kemudian ketersediaan stok yang ada di Bulog itu tidak hanya beras medium aja, ada premium juga. Jadi harga itu tetap stabil kan, tujuan Betul. utamanya itu. Stabilkan Yang harga ya. medium bisa stabil, tapi yang premium tidak bisa. Nah, betul. Karena premium itu bukan penugasan yang apa ya, itu penugasan juga, tetapi Bulog itu bisa main di premium itu kalau kita melakukan kegiatan komersil. Nah, Oh, iya, ini salah iya. satu Ini kegiatan salah satunya, komersilnya. iya. Terobosan ya. Kalau yang medium itu adalah PSO-nya. Iya. Gitu. Bayangkan kan kalau nggak ada Bulog. Nah, Mau benar, kemana? Bang. Iya. Hah? Ini mau kemana Gimana kalau nggak ada Bulog, kayak? Kekeringan gitu misalkan ya. Oh. Bisa aja kan ini misalkan. Bisa Misalkan. Emang Bulog tukang semprot. Iya kan ada cadangan ya. di Bulog. Nah, Iya. bayangkan sendiri kalau tidak ada Bulog memang ya peran Bulog dan apa ya istilahnya yang bisa dinikmati oleh masyarakat banyak Betul. sebetulnya ya. Tapi masyarakat yang mana sih? Nah. Iya, ya kan? Petani juga masyarakat, Betul. pembeli juga masyarakat, dan masyarakat bukan petani dan pembeli
itu pun juga makan beras, dan Betul. ketika dia beli beras ya harganya tuh terjangkau gitu aja. Pernah dengar jengkol? Jengkol. Kopi nggak? Kopi nggak jengkol? Ya alhamdulillah. Iya, Hobi banget sih. Bau. Hobi banget Pak, jengkol sama nasi udah Nah, ya, cocok. pernah dengar harganya sampai 100.000? Pernah itu jengkol Pak. Ya, Jengkol yang jengkol. iya benar. Beras pernah dengar harganya 20.000 Iya. sekian. Nah, ini luar biasa Pak. Ya. Ini stabil ini benar. Iya kan? Naik dikit-dikit gitu. Kenapa coba jengkol itu harganya bisa Karena melambung sampai ini 100.000? menurut pandangan Tatang Sunarwan Pak. Ah. Jadi kita punya tim investigasi Pak. Jadi ada yang bermain di belakang itu Pak. Di belakang tukang jengkol? Iya, jadi kayak brokernya gitu. Seperti itu mungkin Pak ya. Mahalin gitu. Kalau ini kan udah istilahnya sudah ada terkontrol ya Pak. Betul, karena nggak ada yang jagain harganya Iya. jengkol itu. Iya kan jadi bisa dibayangin Pak. Oh. Mungkin ke depan Bulog jaga harga jengkol. Bisa aja ya. Itu bisa jadi inisiasi komoditas buat Iya, Bulog lah ke betul. depannya. Karena jengkol disukai oleh masyarakat juga, Iya. termasuk beras juga disukai sebetulnya. Jengkol dan beras itu klop banget. Oh, udah cocok. Apalagi kalau ada Apa? Asin. Ikan asin, Nah, asin, sambal. Betul enggak. Cocok. Nah, iya. penjelasan Bapak tuh tadi luar biasa banget ya. Berarti peran Bulog untuk masyarakat itu kan betul-betul sangat dibutuhkan ya. Dibutuhkan, ya. Karena apalagi dengan terobosan-terobosannya Pak. Nah, kalau kita lihat tuh bukan cuma beras nih ya, tuh Ini saya masih ada. penasaran. Betul. Ini Banyak di jenis display ini apa aja banyak nih? nih Pak. Iya. Nah, ini produk Kerawang atau memang Bulog Iya. punya sendiri? Jadi Mana dulu nih? Mana Ya, dulu yang mau mana dijelasin? dulu nih, Biar Pak? saya ambil. Nah, Ini aja dulu Pak. pertama saya punya Profit ya. Boleh. beras Profit. Fortipit nih. Nah, beras Fortipit ini Hmm. beras yang bervitamin. Wih. Hmm. Nah, beras ditambah Fortipit gitu ya. Hmm. Nah, ini betul-betul beras khusus. Hmm. Di sini vitaminnya banyak banget nih, sini vitaminnya. Mengandung banyak vitamin ya. Ah, memang dari kemasan menarik ya. Kemasannya keren. Memang sengaja saya buat menarik Saya gitu. kira teng-teng itu Iya. awalnya. Emas itu. Ini marketingnya pinter Bu. Oh, iya. Packagingnya luar biasa nih. Iya. Iya beras Jadi- begini coba kotak. Jadi Hmm. kalau orang Sunda tuh apa sih yang kotak itu apa ya? Teng-teng. Teng-teng, gitu iya ya. teng-teng. Saya kira awal juga teng-teng tuh Pak. Nah, teng-teng. Jadi gini, ini beras Fortipit ini adalah salah satu apa ya, pengembangan Terobosan. ide lah gitu Ya, ya. terobosan dari Bulog ya. Betul, pengembangan ide. Jadi beras Fortipit ini memang manfaatnya. Ini tentunya kan beda dengan beras yang biasa. Iya. bener-bener. Nah ini nih untuk mencegah stunting. Wah, Iya, Tinggi. iya, 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 biar Tinggi. iya tinggi. Bisa tambah tinggi kan? ke samping sih dia kalau gitu. Tapi usianya kayaknya udah nggak mungkin. Wah, kamu ke samping. Dengan kandungan vitamin yang banyak ya, di sini Mhm. vitaminnya macam-macam. Ada vitamin apa ya di sini tuh, pokoknya banyak lah di sini. Pokoknya semua vitamin B ada di sini lah, Mhm. B1, B2 sampai B5 di sini nih. Nah, ini tinggi apa ya? Zincnya tinggi. Zinc. Nah, ini kita buat 1 kiloan. Karena kenapa dibuat 1 kiloan, nggak 5 kiloan gitu Iya. ya? Ini untuk mudah mampu masyarakat beli lah gitu istilahnya. Jadi Kalau terjangkau lah ya. Nggak terjangkau bisa lah beli yang maksudnya. banyak, bisa beli yang 1 kilo. Iya. Nah, ini untuk stunting, untuk menambah tinggi gitu ya. Nah, kalau punya anak atau ini juga bisa membantu program pemerintah sebetulnya Iya. untuk menambah gizi di anak-anak itu. Iya, iya. Nah, ini sangat bagus. Harganya juga murah sih. Pokoknya di Bulog itu serba murah lah. Oh gitu ya Pak? Iya. Berapa nih kira-kira harganya nih Pak? Ini harganya terjangkau. 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 Nah, harganya terjangkau dan memang ini juga ya produksi asli Karawang, bukan asli Pulau. Udah asli Jadi Kerawang beras lagi itu nih. juga dari Kerawang. Cucu Iya, ternyata beras ya. yang sumbernya Saya nyangkanya ini Kerawang. buatan luar negeri Pak, karena kemasannya bagus Oke. ini ya. Keren ya. Korea itu kemasannya. Nah. Iya benar. Nah ini sebetulnya dikemas seperti ini adalah untuk lebih menjamin kualitasnya. Ini bisa setahun ini, bisa setahun Itu Pak. ini. Oh gitu. Nah, gini Pak, itu kan manfaatnya luar biasa sekali ya untuk stunting.
gimana nih masyarakat kalau ingin berminat untuk membelikan, Iya. karena kalau aku perhatiin di luar belum ada, Belum ada, Bu. di Alfamart juga belum ada deh ya, di Iya, kayaknya offline belum belum ada, ada iya. gitu ya, di Betul. retail gitu belum ada Pak. Nah ini juga memang Bulog itu kan punya beberapa output saluran ya. Iya. Bulog sendiri memang punya domain RPK. Nah RPK ini juga ada beberapa RPK yang memang kita stokis di sana ya, beras ini, ataupun sebetulnya kalau di luar Karawang sendiri ini sudah bisa masuk ke retail modern sebetulnya. Iya, ini udah masuk suaranya. Udah masuk. Nah, cuma di Karawang sendiri memang ini belum saya masukkan ke retail modern. Kenapa? Karena Bulog itu selain penjualan offline juga punya online loh. Ih, berarti Oh, bisa ada di online-nya? ini, Bisa. online. Ada tinggal klik Tokopedia. Iya, Ah. Tinggal bisa klik jadi. di panganan.com. Oh, gitu. Nah, tinggal klik Shopee juga udah masuk. Shopee udah ada. Oh, Udah. Berarti di Shopee ya berarti. Berarti bisa pakai bayar Shopee Pay. Kayak isi dulu isi. Nah itu kan, jadi mudah-mudahan ini juga Ninja bisa menambah variasi produk Bulog. Jadi Bulog itu tidak hanya yang dikatakan beras Iya, itu iya. nggak bagus, tetapi Betul. kita udah melihatkan gitu ke Betul. masyarakat gitu. Jadi banyak terobosan-terobosan ya, produk-produk yang Betul. memang bermanfaat ya Pak. Betul. Nah ini kan beras Sportivit. Kemudian ada lagi nih. Ada lagi nih, apa nih kira-kira Apa? nih? Nah gula ya. Gula, Manis kita ya. gula kita, Manis kita. Manis kita. manis kita. Kenapa nggak ditanya? Kenapa sih pakai kita gitu kan? Kenapa sih? Nah, Nggak aku aja. Nah, jadi semua komoditas Bulog memang di branding kita lah. Kita. Semuanya, beras Iya, kita. kenapa nih Pak? Kita. Jadi kita itu bukan kamu, bukan saya, tapi semuanya memiliki. gitu. Kita itu kan, iya. Berarti kita Iya. semua memiliki. Jadi kalau mau ambil tetap bayar. Iya. Udah kita gitu Iya, ya. tapi tetap bayar loh Pak. Iya. Walaupun punya Iya. kita, iya, bayar. Jadi manis kita ini diproduksi oleh pabrik milik Bulog sendiri. Punya. Punya Luar biasa. PT Gendis Manis yang ada di Blora. Oh gitu. Ini dari tebu pilihan juga dibuat dari tebu yang ada di daerah Blora juga. Jadi gitu dari tebu asli nih Mas. Iya. Bukan apa namanya? Bukan polos buatan kan? Iya, Asli. bukan. Nah, manis kita sendiri adalah variasi komoditas Bulog. Harganya juga Terjangkau. lebih murah Lebih murah. dibanding dengan yang lain. Ini gula ya. Kemudian ada juga nih satu lagi minyak. Nah, ini minyak nih. Nih. Nah, minyak juga ini minyak kita. Minyak kita. Minyak kita ini juga memang Bulog bekerja sama dengan perusahaan ya. Tujuannya tetap sama Tetap sama. supaya harga minyak ini bisa terjangkau, dan ini betul-betul minyaknya kualitasnya sangat baik. Kalau kata orang ini bisa menggoreng sampai 7 kali loh. Wah, Oh, berarti Tidak cocok nih. berubah. berarti nggak bisa Tidak habis sih berubah kalau loh, gitu. ini harganya tidak Oh, gitu. berubah, kualitasnya tetap Oh. bening katanya. Oh, tetap gitu. bening. Berarti cocok buat tukang gorengan. Ini Iya. produksi Bulog sendiri juga Pak, pabriknya Pak. Bekerja sama dengan perusahaan swasta. Dari Iya. Blora, dari mana Pak? Dari Ini diproduksinya di Lampung sih. Di Lampung. Jadi kita juga bisa bekerja sendiri sebetulnya. Iya. Jadi kita juga bekerja sama dan bersinergi dengan perusahaan yang lain supaya Biasa. sama-sama berkembang itu Betul. tujuannya gitu. Berarti ada sistem pertukaran ya, Kerawang keluar daerah, Iya, yang dari luar Lampung daerah sini ke gitu, Kerawang. Pak. gitu. Ada. Sistem Jadi pertukaran. Jadi potensi lokal memang Betul. betul-betul lagi dilirik juga oleh Bulog ya. Apa sih yang bisa Bulog kembangkan terhadap potensi lokal, komunitas lokal gitu ya. Karena saya yakin Bulog itu potensinya sangat luar biasa. Bulog punya cabang di mana-mana, Betul. selindo nasional. Makanya ketika kita mempunyai komunitas unggulan di Karawang gitu misalnya ya, sebetulnya kalau itu menarik
menarik buat Bulog untuk bisnis ya, dari sisi komersil itu bisa aja kita buat menjadi komoditas Bulog gitu. Dan mudah-mudahan Bulog ada di mana aja, khususnya yang ada di Karawang, silahkan dimanfaatkan oleh masyarakat Karawang ya. Jangan sungkan lah main-main ke Bulog. Betul. Karena Bulog ini BUMN, punya negara, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat gitu. Jadi jangan takut-takut ya kalau mau. Jangan takut-takut. Tuh. Betul. Nah, sebentar lagi kita mau ulang tahun Karawang ya. Iya. Yang keberapa sih? Yang ke-388. Beneran. Bener 388 maksudnya. Oh iya lupa ya. Coba kita mau tahu ya, Iya. Bulog ini punya sesuatu yang istimewa nggak nih di Buat ulang tahun ulang Karawang? tahun. Ya, alhamdulillah nggak kerasa berarti sudah ketemu ulang tahun Karawang dengan ulang tahun saya yang ada di Karawang gitu. Oh, luar Jadi biasa. udah hampir setahun lebih lah saya di Iya. Karawang. Ya saya ya sebagai orang Bulog dan mewakili pimpinan, pertama ingin mengucapkan kepada masyarakat Karawang ya, pada khususnya kepada Pemda Karawang, mengucapkan selamat ulang tahun Karawang yang ke-388. Semoga Karawang tambah maju, masyarakatnya semakin maju, semakin sejahtera, pembangunannya juga semakin merata. Bulog yang ada di Karawang insya Allah tetap mendukung ya, tetap mendukung Pemda Karawang. Apapun yang bisa Bulog lakukan untuk memajukan Karawang, insya Allah kami siap. Dan intinya Bulog sebagai BUMN yang ada di Karawang, mudah-mudahan secara penugasan pemerintah kepada Bulog, satu, bahwa Bulog itu ditugaskan untuk menjaga harga gabah dan beras di tingkat petani dan konsumen. Mudah-mudahan itu tetap akan terlaksana. Harga gabah dan beras di Kabupaten Karawang mudah-mudahan tetap stabil. Intinya. Kemudian yang kedua, menjaga ketersediaan stok beras CBP, cadangan beras pemerintah. Ketika stok beras yang ada di Bulog itu aman, cukup, insya Allah tidak ada kepanikan di masyarakat. Itu aja mungkin dari kami terkait dengan ulang tahun Karawang yang ke-388. Luar biasa, Bu. Luar biasa ya. Asik juga nih ngobrol sama yang punya Penjelasannya ini banget, gamblang ini banget. luar gitu ya. luar Jadi, biasa nih. Jadi apa pemikirannya terbuka lebar tentang Bulog. pokoknya yang jelas kalau ingin produk Bulog ini bisa datang langsung ya Pak? Iya, kesini. Atau tadi ke Bisa online datang ya? langsung ke Kita bisa Bulog. online ya. Kemudian ada juga namanya rumah tangan kita. Rumah tangan kita. Memang rumah tangan kita adalah kepanjangan dari Bulog, kaki tangannya Bulog lah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Iya. Orang sungkan datang ke Bulog, datang aja ke RTK gitu. Nah, mudah-mudahan dengan diciptakannya RTK oleh Bulog bisa lebih memudahkan ya keterjangkauan masyarakat terhadap komunitas Bulog itu aja. Atau beli online. Atau online, Ya. betul. Shopee. Sangat mudah sebenarnya Sangat kalau mudah kita ya. tahu prosedurnya. Jadi luar biasa. Harganya pun terjangkau. Terjangkau, tenang. Iya. Selama masih ada Bulog Karawang aman. Aman. Insya Allah, insya Allah. Siap. Ya ngomong-ngomong Bu, tidak terasa nih. Waktu sudah bergulir. Asik juga ngobrol sama Bapak. Iya ya. Iya, jadi kita waktu saya fokus banget ya Fokus mendengarin banget. Bapak Iya. pemaparan tuh. Iya, namun apa daya Ya, pada waktu yang tidak memungkinkan ya untuk berlama-lama. dan memisahkan pertemuan kita Pak. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih ya atas waktunya Pak. Ya, terima Sami-sami. kasih Pak Kabulog. Nuhun pisan, semoga Bapak sehat selalu. Amin. Tapi sebelum ditutup, mangga kopi. Oh, kopi iya, hidungnya. kopi hidungnya, Ini, kopi benar. hidungnya luar biasa. Luar biasa. pokoknya. Buka dulu maskernya. Tuh. Kita udah prokes ya Bu ya. Kalau aku sih nggak ngopi sih kayaknya. Wih, mantap. Duh, luar biasa nih. Kopi Karawang. Karawang mantap. Iya. Kopi hidung. Bapak sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sampai-sampai.
Amin. Semoga Bulog menjadi lebih luar biasa lagi di tangan Bapak ya. Dengan terobosan-terobosan yang Terobosan lebih yang luar hebat biasa. lagi ya Pak. Amin. Semoga jadi leitnya Karawang. Leit itu kan Bulog kalau bahasa kita gitu. Bulog ya. Lumbung. Lumbung ya, iya gitu Pak. Aduh, luar biasa saya jadi malu sama Bapaknya. Kan jadi era. Jadi era. Bapak Ngopi dulu, ngopi dulu. Ngopi dulu, ngopi lagi. Kita akhir aja Bu ya, Iya, pembicaraan Pak. hari ini, obrolan hari ini. Pokoknya tetap saksikan terus One Digi Podcast Pak, hanya di channel One Digi News. Kan begini ya. One Digi News. Iya. One kita- Digi Podcast nih, One Digi News. Iya, kita akan selalu memberikan informasi, edukasi, dan lain-lainnya. Oke, kita akhiri aja pembicaraan hari ini yang sangat luar biasa. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampurasun.